الإمام القاضي محمد بن حسان بن علي بن أبي بكر بن عبد الرحمن السقف وجميع أولياء المعلمين في هذا الكتاب أن الله يعني ذريته بلدنا وفعنا علينا وعلى أولادنا وعلى ذريتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وأخلاقهم وآدابهم ما طول العمر والصحة والعافية والسلامة والشفاء والرعاية والعناية والبركة والتوفيق والهداية والاستقامة والخير واللطف والغنيمة والكرامة والرزق الحلال الطيب المبارك الواسع ظاهرة وباطنة في الدين والدنيا آخرة على هذه كل نية صالحة والحضرة النبي محمد واسم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال رحمه الله تعالى قال الإمام العلامة الحبيب عمر بن الكاف رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه ومرده في الدار آمين. القاضي محمد بن حسان بن الشيخ علي بن Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Sigaf. Pada malam ini kita mendengarkan manaqib atau sebagian daripada manaqib seorang wali besar, ulama besar, seorang imam, seorang qadhi yang bernama Muhammad bin Hasan ibn Syekh Ali As-Sakran ibn Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Sigaf. Jadi pada malam ini kita mendengarkan manaqib yang ke-9 yang tersebut di dalam kitab Khulasatul Khabar ini, yang mana sini adalah sahibul manaqib ini seorang wali besar, ulama besar, Arab Sidi, bahkan sini adalah seorang qadhi. Kalau sudah qadhi ini berarti luar biasa keilmuannya, bukan paqadian ya, pada dasar bujur-bujur qadhi. Nah, ya kan? Luar biasa qadhi ini. Ngarab sirin Muhammad bin Hasan bin Syekh Ali bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Sigaf. Jadi cucu daripada Syekh Ali As-Sakran. Ya kan? Cucu daripada Syekh Ali As-Sakran, yang mana Syekh Ali As-Sakran ini penyusun wirid As-Sakran. Jadi pada malam ini kita mendengarkan manaqib Al-Imam Muhammad bin Hasan bin Syekh Ali As-Sakran bin Abu Bakar bin Syekh Abdurrahman As-Sigaf, cucu daripada Syekh Ali As-Sakran, buyut daripada Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar. Kemudian apa di atas buyut itu apa lagi? Buyut cicit kayo. Intaha Pak. Kan buyut daripada Sayyidina Abu Bakar As-Sakran, di bawah buyut apa? Intaha. Cicit kan? Kalau tahu dia apa? Susunannya. Nah kan, jadi buyut daripada Abu Bakar As-Sakran, buyut
daripada Al-Imam Al-Qutub Abu Bakar As-Sakran, kemudian cicit atau intah daripada Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdurrahman As-Segaf. Kita intah atau cicit ke harta lah. Kita ini enggan aja, enggan buyut aja di bawahnya itu kata lagi lah apa susunannya tak? Ada kan atau susunan apa? Cicit kah atau intah kah? Intah lah kira-kira lah. Nah intah lah ya kan? Nah intah daripada Al-Imam Al-Qutub Syekh Abdurrahman As-Segaf. Nah ya kan? Nah itu. Jadi manakibnya pada malam ini adalah apa namanya intah daripada Sayyidina Abdurrahman As-Segaf. Nah, Sayyidina Abdurrahman As-Segaf ini kan awal yang dijuluki dengan As-Segaf. Awal yang dibangsakan dengan As-Segaf. Nah, itu adalah jadi pada malam ini manakib intah Sirin taharannya adalah yang mana Sirin ini adalah seorang jamiluz zati wal awsaf. Ya kan? Jadi bentuk badan Sirin ini indah. Ya kan? Bentuk badan Sirin indah, bagus. Dan sifat-sifat Sirin bagus juga, akhlak Sirin bagus. Kadang bentuk badan aja terbagus, sifat kada bagus. Kadang ini dua-duanya, mana bentuk badan bagus, akhlak Sirin, sifat Sirin bagus juga. Wa marji'u Bani Alwi as-Sadah al-Ashraf, dan Sirin ini adalah rujukan para sayyid, para habaib, para keturunan daripada Alawi, daripada apa namanya rujukan daripada Bani Alawi di masa itu. Jadi rujukannya jika masalah bertakun masalah kah, ya kan? Takun masalah banyak, masalah ilmu, ya malah masalah ibadat, semuanya adalah masalah wiritan umpama, khususnya masalah ilmu pak. Nah Sirin rujukannya, kutuan kok seorang qadi, dasar bujur ya kan? Jadi bukan apa arahnya Sadah Alawiyin di masa itu, kalau apa-apa itu wadah Sirin itu kan. Man khussa bil akhlaqir radiyah wa tanaha bisyama'ilil mardiyah. Yang mana Sirin ini memang orang yang sudah dikhususkan dengan berakhlak yang selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat yang selalu diridhoi oleh Allah. Dan Sirin ini dzul makarimil lati abadahri la tabla, orang yang mempunyai kemuliaan yang kemuliaannya tidak bakalan sirna. Jadi luar biasa. Wal manzil ladzi ya'lu alaihi, dan Sirin ini mempunyai kemuliaan nang kadada nang bisa mengatasinya. Kemuliaan Sirin ini di masa itu. Ya kan? Jadi orang yang paling luar biasa masalah kemuliaan di masa itu. Tidak ada nang kawa melebihinya. Wulida bi Madinati Jarib, yang Sirin ini lahir di kota Jarib. Lahir di kota Tarim juga. Memang Tarim itu adalah kota sejuta wali. Yang kadang 1000 wali Jepang, kota sejuta wali Tarim itu. Ya kan? Kota sejuta wali. Ya kan? Kota sejuta wali. Ini luar biasa Tarim. Memang kota Tarim ini jadi apa? Jadi orang-orang Tarim itu banyak wali-wali, banyak ulama, karena dapat doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dapat doa daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Itu pangkala. Luar biasa.
yang mana doa sidin bahwa airnya itu di situ apa ngarannya ya dimudahkan lah masalah banyu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudahan Tarim itu dimudahkan masalah banyu, dilancarkan masalah banyu. Dasar bujur lancar, nyaman masalah air, masalah banyu. Masalah nyaman itu kan macam-macam jalannya. Barang aja jalannya itu ya kan. Kemudian bahwa kota Tarim itu apa? Itu adalah apa? Dimakmurkan dengan ibadat, ya kan? Dimakmurkan dengan masalah ibadat, masalah keagamaan. Dan wali-wali, tumbuhnya wali-wali di kota Tarim sebagaimana tumbuhnya padi. Nah ini tumbuhnya kota Tarim sebagaimana apa wali-wali di kota Tarim dari saking banyaknya sebagaimana padi. Nah itu adalah tumbuhnya para wali di kota Tarim sebagaimana padi. Nah, itu kenapa jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mendoakan bagi ahli Tarim doa-doa yang luar biasa itu? Karena apa? Kota Tarim itu adalah di mana di masa apa orang-orangnya luar biasa, orang-orangnya luar biasa, orang-orangnya luar biasa Pak. Ya kan orang-orangnya luar biasa, orang-orangnya luar biasa. Di mana waktu wafatnya Nabi Muhammad, yang mana wafat Nabi Muhammad ini ujian besar bagi orang yang di masa itu, ujian luar biasa, sampai-sampai banyak yang bermurtad, banyak yang bermurtad, berarti ujian luar biasa, ya lah, ya lah, ayo ujian yang luar biasa, sampai-sampai banyak yang bermurtad. Tapi di kota Tarim rupanya tidak ada yang bermurtad seikung pun. Jangan di daerah-daerah mana namanya, daerah sini, daerah mana telah itu berapa ikung yang bermurtadnya, ya kan? Banyak yang murtadnya udahnya daripada nang kada daerah mana, daerah Yaman. Tapi Yaman itu di mana-mana, namanya adalah kan Yaman itu kan luas, tapi daerah mana nang pindah bermurtad nang banyak, ya lah. Nang tetap iman sedikit aja. Tapi kalau di Tarim setariman ya kah itu tidak ada nang bermurtadnya, tetap kuat imannya. Nah, oleh karena itu dapat doa daripada Sayyidina Abu Bakar. Itu ujian besar benar ya kah, ujian yang luar biasa. Lahir di kota Tarim di ahsani halin wa a'dhami na'im, yang mana Sirin ini di masa kecil sudah kelihatan cagar jadi orang besar. Ya kah, bagus tingkah laku Sidin, bagus adab Sidin, rajin di dalam menuntut ilmu, rajin mengambil berkah kepada ulama-ulama wali-wali di masa itu. Wa hafizal Qur'an al-azim, dan Sidin ini mulai lagi halus sudah hafal Al-Qur'an. Wal irsyad, dan hafal kitab Al-Irsyad. Ini kitab masalah fikih, berisikan fikih ini isinya. Wa Alfiyah bin Malik, dan Sidin hafal Alfiyah bin Malik, yang mana Alfiyah bin Malik ini masalah nahwu 1000 bait, 1000 syair. Mulai lagi halus hafal. Wa ghairaha, dan yang lainnya. Nah
Yang lainnya banyak lagi, yang lainnya nanti Sidin hafal, mulai lagi halus sudah hafal banyak. Ya kan itu ini apa menunjukkan Sidin rajin benar menuntut ilmu. Wa aradaha ala masyayikhi asrihi, dan Sidin ini sampai-sampai apa memperlihatkan hafalan-hafalan Sidin itu yang mana tujuannya supaya apa memperlihatkan terhadap guru-guru Sidin hafal-hafalan Sidin itu ya kan tujuannya supaya guru-guru Sidin bangga, supaya guru-guru Sidin tambah cinta, tambah sayang. Bukan Sidin membanggakan diri kadang-kadang, tapi supaya guru Sidin bangga. Apa guru bangga? Luar biasa sudah tahu. Apabila guru bangga dengan seorang murid karena murid ini luar biasa, ya kan? Keilmuannya kalau luar biasa, akhlaknya kalau luar biasa, ya kan? Kepintarannya kalau luar biasa, kadang-kadang dia kan guru bangga. Guru bangga kan luar biasa juga. Ya kan? Jadi Sidin memperlihatkan hafalan itu tujuannya supaya perguruan Sidin, guru-guru Sidin bangga dengan Sidin dan tambah cinta, tambah sayang. Luar biasa sudah apabila perguruan itu sayang, luar biasa. Ya kan? Wa akhadha anhum uluman katsirah, dan Sidin belajar kepada guru-guru syekh-syekh di masa itu uluman katsirah, akan ilmu-ilmu yang banyak, beberapa bab ilmu yang banyak, di antaranya ke tafsir seperti tafsir wal hadis dan hadis, wal fiqh dan fiqh, wal tasawuf dan tasawuf, wal arabiyah dan al-arabiyah itu adalah ilmu arabiyah. Ilmu arabiyah itu seperti apa? Seperti nahwu, seperti sorof, seperti mantiq, seperti balaghah. Jadi sampai Sidin menguasai ilmu, baik ilmu yang fardu ain atau yang fardu kifayah, dikuasai oleh Sidin. Min masyayikh di antara guru Sidin yang di kota Tarim, Al-Imam Al-Arif Billah Ahmad bin Alwi Bajahdab. Ini di antara guru Sidin Ahmad bin Alwi Bajahdab. Ini seorang ulama kutub, ya, seorang wali kutub juga, Ahmad Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab. Ini di antara guru Sidin. Ya, bahkan Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdab ini termasuk juga daripada perguruan Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, ya kan? Berarti apa yang punya apa Al-Imam Muhammad bin Hasan bin Al-Sokran ini berarti sezaman lawan Abu Bakar bin Salim Maula Inat. Akhal anhu tasawuf, Sidin mengambil dengan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Ahmad bin Al-Bajahdab akan ilmu tasawuf. Wa al-basal kharqah wa hakamah, sampai perguruan Sidin ini apa memberikan Sidin ijazah. Nah, memberikan Sidin ijazah libasal kharqah, dan ijazah ilmu yang lainnya. Libasal kharqah itu kan macam-macam, seperti umpamanya ya, libasal kharqah itu dengan apa namanya jubah bisa, atau umpamanya serban bisa, ya kan, itu salah. Wa kana musni alaihi wa yuhibbuh, dan perguruan Sidin ini adalah memuji benar lawan Sidin dan sangat cinta kepada Sidin. Nah, apabila perguruan memuji, cinta, luar biasa sudah tahu. Wa da'alahu bi da'watin shalihat adat al-biyadh min khairat wal barakat. Oleh karena perguruan Sidin ini cinta, tentu aja selalu mendoakan, maka doanya bukan doa yang biasa, doa-doa yang luar biasa. Doa yang luar biasa. Dapat doa dari perguruan Sidin ini. Ya kan? Yang mana dengan berkat perguruan Sidin ini dan dengan doa-doa Sidin ini, maka Sidin menghasilkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa dan berkat-berkat yang luar biasa yang tidak didapat oleh yang lain. Orang-orang yang di masa Sidin
Tidak ada yang mendapatkan kebaikan yang luar biasa sebagaimana Sirin. Tidak ada mendapatkan barokat yang luar biasa sebagaimana Sirin. Ini karena berkat daripada perguruan Sirin ini tadi, dan berkat doa daripada perguruan Sirin ini tadi. Siapa perguruan Sirin? Seorang wali kutub, Al-Imam Ahmad bin Alwi Bajahdah. Watafaqaha bil qadil munib, dan Sirin ini belajar ilmu fikih dengan seorang qadi. Di antara guru Sirin lagi yaitu di bidang fikih As-Said Ahmad Syarif. As-Said Ahmad Syarif, Ahmad Syarif. Walazamahu bi durusi al-fiqhiyah hatta barafiah, dan Sirin ini mulazamah, selalu menghadiri pengajian perguruan selalu melazimi menghadiri pengajian guru Sirin yang bernama Said Ahmad Syarif, khusus belajar di bidang ilmu fikih. Jadi Sirin ini hadir terus, kada pernah absen rupanya adalah ya, kada pernah absen, hadir di pengajian guru Sirin yang bernama Ahmad Syarif. Hatta berapiah, sehingga Sirin ini mengatasi daripada kawan-kawan Sirin di bidang ilmu fikih. Jadi rupanya Sirin ini pa'alimnya pula di ilmu fikih, pa'alimnya di masa itu. Siapa guru Sirin di bidang fikih? Yaitu Al-Imam As-Said Ahmad Syarif. Kalau guru Sirin di bidang ilmu tasawuf sampai mendapatkan libas al-khirqah atau ijazah libas al-khirqah dan lainnya, siapa guru Sirin tersebut? Al-Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Ahmad bin Ali Bajahdah. Wa akhadha an akhihi al-muhaddits Muhammad bin Ali Musannif Al-Ghurab. Juga Sirin belajar kepada saudara daripada As-Said Ahmad Syarif tadi, yaitu seorang ahli hadis Muhammad bin Ali, pengarang kitab Al-Ghurar. Jadi pengarang kitab Al-Ghurar ini termasuk daripada perguruan Sirin juga, yang mana pengarang kitab Al-Ghurar ini adalah ahli hadis. Ahli hadis berarti Sirin belajar masalah hadis berarti, sehingga Sirin menjadi ahli hadis juga. Nah, ya, jadi Al-Imam Muhammad bin Hasan, yaitu yang kita dengarkan manaqib Sirin pada malam ini, berarti Sirin ini menghimpun antara ilmu syariat, tariqat dan hakikat, berarti taraf masing-masing guru-gurunya. Nah, ya kan itu. Warahala ilal Yaman, dan Sirin ini pernah tulak keluar dari Tarim. Wadakhala Madinah Adan, seperti Adan, Madinah Zabib, dan seperti Zabib. Tujuannya apa? Untuk belajar ilmu. Warahala ilal Haramain, dan juga Sirin ini pernah tulak ke Mekah Madinah. Tujuannya di antara selain daripada untuk berhaji berumrah, juga belajar ilmu di sana. Wajah warabi Mekah sinina, dan Sirin ini pernah mukim di Mekah beberapa tahun. Jadi pernah Sirin ini mukim di mana? Di Mekah beberapa tahun. Belajar dan mengajar berarti adalah ini belajar dan mengajar. Jadi mana yang Sirin anggap lebih alim dari Sirin itu karena tawadhunya Sirin, ya kan? Karena Sirin ini sudah luar biasa ilmuannya, kewaliannya. Tapi oleh karena Sirin luar biasa tawadhunya, ya kan? Ada ulama-ulama, wali-wali yang di Makkah sedang dianggap Sirin lebih alim atau kewaliannya terlebih,
didatangi Sidin untuk mengambil berkat, untuk belajar. Ya kan? Dan ada yang lain pula nang daripada ahli Makkah juga atau ahli Madinah nang belajar Sidin, berarti Sidin belajar dan mengajar. Itu telah berarti. Wa akhadha 'anil 'allamah Ahmad bin Hajar al-Haytami, dan Sidin ini pernah berguru dengan seorang imam, seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar al-Haytami. Nah, Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ini termasuk daripada perguruan Sidin khususnya di bidang fikih. Ini Syekh Ibnu Hajar al-Haytami ini. Ibnu Hajar al-Haytami ini masalah fikihnya luar biasa masalah fikih Sidin ini. Tingkat luar biasa, tingkat tinggi ya kan, keilmuan masalah fikih Ibnu Hajar ini. Ini termasuk daripada perguruan Sidin juga dalam benar masalah fikih. Ibnu Hajar al-Haytami ini bagaikan apa, lautan juga daripada dalamnya, termasuk perguruan Sidin juga. Yang mana Ibnu Hajar ini adalah apa? Sidin ini orang Makkah dan kubur Sidin di Ma'la. Ya kan? Itu ya ada nangcak di dalam kitab nang khilaf khilaf antara Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Romli, ya Sidin ini, Syekh Ibnu Hajar ini. Ya kan? Yang mana Syekh Ibnu Hajar ini juga termasuk daripada perguruan Syekh Zainuddin Al-Malibari India, pengarang kitab Fathul Mu'in, atau juga pengarang kitab Irsyadul Ibad. Wa Syekh Abil Hasan Al-Bakri juga termasuk perguruan Sidin. Syekh Abil Hasan Al-Bakri ini bubuhan nang ulama-ulama besar aja. Wal 'Allamah Abdul Aziz bin Ali Az-Zamzami termasuk perguruan Sidin. Wal 'Allamah Abdurrahman Ad-Daibai. Jadi Syekh Abdurrahman Ad-Daibai ini termasuk perguruan Sidin di Zabit. Ya, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai adalah pengarang kitab, kalau bahasa kita kampungan diba, nah maulid diba aja. Diba itu Ad-Daibai. Kalau bahasa kita kan acak bahasa kampung diba, maulid diba. Ad-diba itu Ad-Daibai. Istri ini orang Yaman di Zabit sana. Yang mana ujar ulama kalau kita membaca maulid diba ini atau daiba ini, maka Rasulullah hadir dari awal sampai tuntung. Ini kelebihan apa maulid diba ini. Ya, kalau biasa kalau maulid-maulid yang lain ya paling apa hadirnya waktu hadir Nabi adalah waktu Asraqol. Tapi kalau maulid diba ini khususnya ada khususnya yang luar biasa. Itu dari awal, dari mulai sampai tuntung itu Nabi hadir. Ya lah, ini daripada keistimewaan apa maulid diba ini luar biasa. Kan di antara ada di dalam maulid diba ini al-kaun kulluhu isyarah wa antal maqsud. Ini daripada Sidin itu luar biasa, pandangan Sidin kepada Nabi, musyahadah Sidin kepada Nabi luar biasa. Di antara di dalam maulid diba itu atau daiba itu, wal kaun isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini adalah cuman isyarat benar aja. Nang ianya pian wahai Rasulullah. Nah ini nang dimaksud itu pian, cuman jadi alam semesta ini isyarat benar aja, isyarat bagi pian. Jadi alam semesta ini adalah isyarat bagi pian wahai Rasulullah. Nah ini nang ulun maksud itu pian, nang ianya pian, nang ianya itu pian, atau nang dimaksud itu pian, nang lain nang alam semesta isyarat benar aja, isyarat bagi pian wahai Rasulullah. Nang ulun maksud adalah pian, nang ianya adalah pian. Nah ini luar biasa pengarang kitab diba ini, yang pengarang Al-Allamah Al-Imam Syekh Abdurrahman, yang mana pengarang kitab diba ini termasuk perguruan apa? Sahibul Manaqib. Nah, ya kan? Termasuk daripada perguruan
nang kita baca manakib Sidin pada malam ini. Ya kan, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai. Ya kan. Yang mana Sidin ini orang Yaman, tapi daerah Zabit sana, Wawain apalagi kemudian wawairihim dan banyak lagi daripada guru-guru Sidin, banyak lagi yang kada disebutkan. Wajazuhu fi jami marwiyati wa fi tadrisi wal ibta. Dan semua guru-guru Sidin yang tersebut di atas itu semuanya mengijazahkan ilmu kepada Sidin, mengijazahkan kepada ilmu masalah wiritan-wiritan, ya kan? Itu mengijazahkan semua guru-guru Sidin. Atau apa tadi? Masalah apa? Pak nama ilmu seperti tasawuf kah, fiqih kah, hadis kah, atau tafsir, nahwu, sorof dan yang lainnya, itu semuanya diijazahkan oleh guru-guru Sidin yang Sidin belajar terhadap mereka itu. Demikian juga masalah azkar, ya kan, wiritan-wiritan, amalan-amalan, ya. Wa fi tadrisi wal ibta, dan juga guru-guru Sidin semuanya itu adalah mengijazahkan Sidin, mengizini Sidin untuk mengajar dan memberikan fatwa. Nah, ya kan, jadi ada izin daripada guru-guru Sidin untuk mengajar dan memberikan fatwa. Ada apa diijazahkan dan diizinkan, ya kan, oleh guru-guru Sidin, diijazahkan dan diizini untuk apa? Untuk mengajar dan memberikan fatwa. Wa'ada ila baladih, dan Sidin setelah dapat ilmu Sidin luar biasa, keilmuan Sidin luar biasa dalam benar, ya kan? Yang Sidin dapat belajar di luar daerah, seperti apa tadi? Makkah, Madinah, seperti Adan, Zabid. Lalu Sidin pulang ila baladih, ke negeri Sidin, ke kota Tarim. Tapi sudah dalam masalah ilmu. Waqad tadawwa'a minal ulum wa qad taqallada min jawhari al-manzum. Jadi Sidin pulang ke Tarim itu setelah dalam keilmuan Sidin, setelah menguasai di bidang ilmu, baik ilmu syariat, tariqat, haqiqat, baik apa ilmu yang fardu ain atau fardu kifayah. Jadi kada alang-alang tanggung Sidin ini belajar ilmu, menuntut ilmu. Jadi kada boleh dulu adalah kecuali sudah dasar bujur, nah ya kan, dalam masalah ilmu. Wajar asal karena sudah Sidin sudah berada di Tarim dan ada izin tadi untuk mengajar, lalu Sidin dan ada izin untuk mengajar dan memberikan fatwa. Lalu Sidin wajar rasa litadrisi pada rasa wa qusida bil fatawa fa afta. Oleh karena Sidin ada izin mengajar dan memberikan fatwa, lalu Sidin mengajar di kota Tarim dan Sidin memberikan fatwa kepada orang, ya kan? Ada orang bertanya, ya kan, dan sebagainya. Wantafa bi khalqun katsir min jamil buldan, dan Sidin ini sangat dan banyak orang yang mengambil manfaat kepada Sidin dari sekalian
negeri-negeri. Berarti orang yang mengambil manfaat kepada sidin, yang belajar lawan sidin, atau yang minta fatwa lawan sidin, bukan hanya orang Tarim aja, akan tetapi banyak juga orang-orang yang di luar kota Tarim. Wa takharraja bihi jama'atun al-akabir wal a'yan. Oleh karena sidin ini apa? Mengajarnya luar biasa, sidinnya keilmuannya luar biasa. Lalu banyak murid-murid sidin berhasil, bahkan murid-murid sidin banyak yang menjadi ulama besar. Nah ini luar biasa adalah sidin ulama besar mengajar kepada murid-murid sehingga murid-murid menjadi ulama besar juga. Ini adalah thumma tuliba li qada'i madinati Malik wa thumma tuliba li qada'i madinati Tarim wa waliyahu ba'da imtinai bi juhdin 'azim. Kemudian sidin dipinta orang untuk menjadi qadi. Nah, dipinta orang untuk menjadi qadi. Ya kan? Setelah dipinta orang untuk menjadi qadi, sidin kada langsung menerima. Kada langsung menerima kada? Kada langsung menerima. Kalau langsung diterima sidin kada. Padahal layak benar, pantas benar. Dengan keilmuan sidin ini menjadi qadi, pantas benar. Ya kan? Layak benar, sesuai benar. Dengan keilmuan sidin yang luar biasa. Cuman sidin setelah dipinta orang menjadi qadi, kalau langsung mau kada, malahan sidin ucap ilmunya yang lain aja, atau aku belum belum pantas semuanya adalah, atau yang lain aja, yang lain aja. Itu daripada tawadu sidin. Tapi oleh karena permohonan orang banyak, ya kan, untuk sidin menjadi qadi, ayo lalu sidin menerima. Nah, ya kan, menerima dengan tujuan untuk memberikan tujuan dengan niat mengabulkan hajat, dengan niat untuk lebih manfaatnya lebih besar lagi, lebih banyak lagi manfaatnya. Tentu aja mereka itu punya niat yang luar biasa. Fasara bin nasi ahsana siratin wa ma yardahu alimus sarira ma'a mulazamati taqwa wa khasyatillah bi sirri wan najwa wal muwadhaba ala sunan syar'iyyah wal adab bin nabawiyyah wa kasrati ta'at. Sekalipun sidin ini jadi qadi, ya kan, yang mana qadi ini kan ya banyak urusan ngarannya tak, orang bertakun macam-macam, orang datang macam-macam, ya kan. Karena modelnya qadi ini kan lebih daripada jaka sibuknya itu lebih daripada mukti, ya kan. Model mukti itu ya modelnya ada secara khusus. Saya kalau qadi ini umum lagi, berarti jaka masalah diperlukan orang itu kan, masalah orang bertakun-takun atau masalah orang-orang yang datang itu kan lebih lagi. Qadi ini berarti lebih apa ngarannya? Lebih lagi ngarannya orang jaka orang nang datang, ya macam-macam masalah. Ada orang nang banyak jaka orang bermasalah nang suami istri, kan itu juga datang kepada qadi juga. Atau masalah orang yang masalah hukum-hukum kada dalam bukti kada. Masalah hukum-hukumnya adalah atau orang yang bertengkar, ini bertengkar, nah ya kan, ini mengambil haknya ini, nah bagaimana, ya kan, nah ini bagaimana memutuskannya dengan yang seadil-adilnya menurut Al-Quran, menurut hadis, menurut kitab. Nah itu kan ini berarti ini sama ada masalah agama ataupun masalah dunia. Nah ini berarti lebih umumnya ngarannya daripada mukti, ya kan, lebih luas. Nah ini tapi sekalipun sidin itu banyak kesibukan, ya kan,
karena data di apa tadi orang yang macam-macam ini datang ya lah, tapi tetap aja sirin itu rendah hati, tetap aja sirin itu apa tawadhu, tetap aja sirin itu apa istiqomah di dalam takwa, istiqomah di dalam apa istiqomah di dalam melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, tetap aja istiqomah dalam apa? Dalam melakukan adab-adab nabawiyah, akhlak yang apa? Adab-adab Nabi, akhlak Nabi, dan tetap aja sirin itu apa? Memperbanyak taat kepada Allah, ya kan? Memperbanyak ibadat kepada Allah, sekalipun umpamanya apa? Banyak kesibukan, tetap aja. Bang Sayyidina Umar itu kan sirin khalifah. Kalau Sayyidina Umar kalau siang sirin apa sibuk apa namanya sibuk lawan manusia ya karena ini kan karena orang bahajat, tapi malam sirin lawan Allah Ta'ala. Nah ya kan siang lawan manusia ya lah, malam lawan Allah Ta'ala sirin. Itu adalah malam lawan Allah Ta'ala, itu Sayyidina Umar. Karena ada olah cerita juga di dalam kitab, kalau kada salah dalam kitab Al-Qirtas. Ini seorang raja, tapi rajanya raja soleh. Teringat ngaran sirin adalah raja soleh. Ini kisah Bahari juga Pak. Yang mana raja soleh ini kan seorang raja kan banyak urusan ya, banyak urusan. Yang mana sirin ini limbah sholat subuh itu duduk berwirid baca sholawat sampai 300.000 baca sholawat. Kada gampangan 300.000. Sampai jam berapa ini? Hanya tonton. Sedangkan masyarakat menunggu banget menunggu banget. Kelawasan benar menunggu, ya kan? Gimana oleh karena sering baca sholawat sampai 300 ya kan? 300.000, ada 300.000, ada gampang kan? 100.000 aja kan kayak apa kita? 100.000 akan baca. Ini 300.000. Rupanya oleh karena sidin ini rupanya sudah terbiasa, jadi mungkin sampai jam berapakah sampai zuhurkah hanya tuntung nggak tahu telah. Ya kan? Maunya lawas banget emang dia bilang 5 jam ya kira-kira telah. Mun kita 5 jam bisa ada kira-kira. Jadi situ karena sudah biasa rupanya salah diberi berkat waktu. Awas banget tuh Bang. Jadi kasihan masyarakat menunggu nih lah kan. Masyarakat itu kan macam-macam. Sini seorang raja kan tanggung jawab nih. Sebagaimana qadi negara dia tanggung jawab terhadap masyarakat. Macam-macam laporan-laporan ini. Ya kan? Lalu suatu ketika malam sidin bermimpi Nabi Muhammad. Mimpi Nabi Muhammad. Kenapa ikam ini baca sholawat sama 300.000 banyak mana itu kasihan orang menghadangi sampai apa? Ikam ini diperlukan masyarakat. Nanti tagur Nabi, ditagur Nabi Muhammad. Ya kan? Karena ada yang lebih abdol. Sekalipun salatnya luar biasa, cuma ini masyarakat memerlukan ikam ini tanggung jawab sebagai apa raja, sebagai pimpinan harus bertanggung jawab. Ya kan wajib. Jadi jangan istilahnya baca surat sunat, kalau masyarakat ini kewajiban ini, ya kan? Jangan meninggalkan wajib, tegawinan sunnah adanya kayak itu ditanggung Nabi. Itu modalnya bahasa kitanya adalah kewajiban lawan masyarakat ini kan seorang pemimpin Bang. Kan masyarakat macam-macam masalah ya kalau laporan macam-macam laporan. Lalu ikam mungkin ini Nabi ada salawat, aku berikan salawat. Yang mana apabila ikam membaca 3 kali bulik sama dengan 300.000 kali ikam membaca. Nah, lalu diberi Nabi salawat dibacakan Nabi di dalam mimpi. Rupanya sidin dia seorang raja soleh, cepat hafalnya ya kan? Hafal ya. Di dalam mimpi ini mimpi orang soleh ini benar. Kalau orang soleh bermimpi jujur. Berarti ini raja ini mendapat Nabi di dalam mimpi. Jadi Nabi memberikan sholawat di dalam mimpi. Nah ini orang soleh juga rajanya luar biasa. Raja yang adil, soleh pula. Lalu apa dibacakan Nabi ini nah.
Yang mana kalau membaca sholawat itu sekali paling 5 menit untung. Tergantung bacaannya juga Pak. Jadi 3 kali membaca sama 300. Anggaplah umpamanya 3 kali boleh itu seperempat jam. Nah, setemat aja. Jadi 300 dapat, lawan masyarakat pulang dapat juga. Nah itu. Nang sunatnya dapat, nang wajibnya pun dapat juga. Nah, ya kan? Ada selawatnya. Nah, itu. Ini alhamdulillah biasa dibaca tak di pengajian pengajian di mana? Di Mataraman. Nah, itu dibaca alhamdulillah setelah pengajian dibaca ini orang sana hendak minta supaya diimbai. Jadi dibaca diimbai. Karena insyaallah dulu ada dulu selawat yang dibaca di bari di sini selawatnya tuh yuk. Tadi ingat juga nah. Nah, belum insyaallah enak. Nah, ya kan? Kalanya di Mataraman itu setelah pengajian dibaca itu. Ya kan? Dibaca. Baik-baik membacanya. Ini orang sana hendak supaya yang bacanya diimbai ayo guys. Ya kan? Ya, ini kan orang sana kan orang kampung, kalanya mungkin ada namanya kurang apa bacaan. Jadi membimbing itu kan nyaman juga supaya jadi lancar dan sebagainya. Itu tak. Nah, itu selawatnya. Jadi paling 5 menit. Namun 5 menit paling untung kira-kira tergantung apa bacaan membacanya tadi. Namun pina terjalai sedikit lebih, ya kan? Namun pina cepat ya 5 menit kurang lebih itu. Jadi apabila umpamanya 5 menit ya kan kita hitung 5 menit aja untung berarti kan 3 kali boleh sekali 15 menit aja sama lawan 300.000. Jadi oleh karena kemudian esok harinya maka digawe oleh si seorang raja yang soleh tadi. Jadi 3 kali belinya sering baca dapat sama dengan membaca 300.000. Jadi dapat dua-duanya, dapat nang ini dapat lawan masyarakat pun kewajiban tanggung jawab lawan masyarakat dapat juga. Nah luar biasa lah. Nah ini. Jadi lamun tanggung jawab ada punya tanggung jawab itu harus harus kita seorang pimpinan itu memang ada sudah punya tanggung jawab. Ini kewajibannya. Nang sunat itu nang sunat itu digawi juga, cuman semampunya. Ya kan semampunya. Kalau Sayyidina Umar tadi siang sidin nang lawan masyarakat, malam sidin Allah Ta'ala nang ibadat nang di ya kan. Siang seajakannya di siang itu lawan masyarakat terbanyak, kalau masalah ibadat saat semampunya, cuman malam sidin nang memperbanyak ibadatnya itu Sayyidina Umar. Sidin ini lawan masyarakat tetap ibadat sidin melakukan nang sunah-sunah tetap itu adalah wa huduril jum'ati wal jamaah dan istiqamah menghadiri sholat Jumat dan jamaah-jamaah tetap sidin kada ketinggalan sidin sholat berjamaah ma khuluqin al-tafa minan nasim yang mana akhlak sidin selain daripada itu sidin berakhlak yang luar biasa sampai akhlak sidin ini lembutnya sampai lebih lembut daripada angin sepoi-sepoi. Jadi akhlak sidin ini luar biasa. Kelembutan akhlak sidin ini luar biasa. Jadi sidin ini ramah tamah, orangnya lembut, orangnya lah ya kan. Sampai lebih lembut daripada angin sepoi-sepoinya. Wa husni mu'asyarati dan sidin ini bagus muamalah lawan orang, bagus bergaul lawan orang, lawan masyarakat. Bagus bergaul, ya kan? Luar biasa. Jadi memang bergaul ini mesti mesti bergaul. Sini kan ulama besar. Ya kan tetap aja bergaul, bergaul itu mesti hablum minallah, hablum minannas. Itu kada kawan satu aja munnya apalagi lah Pak. Sini seorang qadi bagi dia kada kawan kan nang menghadap masyarakat kada kawan mesti menghadap masyarakat. Mukhatabati alazza min al-afiyah lil badan as-saqim dan sidin ini kalaunya berbicara terhadap orang itu indah manis didengar. Jangan berbicara terhadap orang manis didengar. Ila samahati nafsin la tukhawwam dan sidin ini murahan bana hati sidin yang mana sidin ini murahan hati sampai tidak ada tandingannya di masa itu.
Wa karamin la yuqasu illa bihajimin, dan sidin ini apa? Kurangnya pemurah banar. Walam yazal muttasiban bi ahsanil ahwal mutaraqqiyan bi sifatil kamal ila an waqahu intiqal, dan sidin ini senantiasa bersifat yang luar biasa, berakhlak yang luar biasa, ya kan? Dan sidin ini senantiasa rajin di dalam beribadah, sampai wafat. Nah, sampai sidin berpulang ke rahmatullah pada tahun sanata salasin wa sab'ina wa tis'imi'atin lailatas sulasa muntasifah syawal, yang mana sidin ini berpulang ke rahmatullah pada tahun 973 Hijriah pada malam Selasa di pertengahan bulan Syawal. Jadi sidin wafat tahun 973 Hijriah malam Selasa di pertengahan bulan Syawal. Waktu pina bi maqbarati Zambal rahimahullah azza wajal, dan sidin ditanam di pekuburan di Zambal, di pekuburan Zambal yang berada di kota Tarim. Jadi sidin ini ditanam di Zambal juga, yang mana Zambal ini adalah termasuk daripada Alqah yang berada di kota Tarim. Allahu a'lam. Khususan dari Al-Imam Al-Habib Muhammad